di asal usul kita adalah satu, bahasa Melayu dari rumpun Melayu yang luas dan ditutur oleh lebih kurang 300 juta, dan Melayu lah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu sangat kokoh sampai hari ini. Penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia. Beberapa waktu ini, marak perbincangan adanya usulan bahasa resmi kedua di kalangan ahli Indonesia dan Malaysia. Kita ketahui bersama selama ini bahasa Inggris, yang menjadi bahasa resmi internasional. Beberapa tokoh Melayu di Malaysia, menuturkan bahwa bahasa Melayu lah awal terciptanya bahasa Indonesia. Jika Malaysia dapat mengusulkan bahasa Melayu, Indonesia pun memiliki hak yang sama untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan gerbang internasionalisasi bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia harus pandai menangkap peluang ini, dan memberikan suara kepada para pemimpin Indonesia yang berada di garis depan. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara. Selain dari sisi jumlah penutur, jumlah peminat bahasa Indonesia di kalangan internasional cukup luas. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya para pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing di luar negeri. Maraknya pembukaan kelas-kelas bahasa Indonesia di luar negeri. Hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah peminat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Semakin banyak jumlah peminat berarti akan semakin banyak yang paham akan bahasa Indonesia. Dari sudut pandang politik bahasa, bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia belum memiliki dasar hukum untuk mewakili kebakuan bahasa. Berbeda halnya dengan bahasa Indonesia, yang memiliki tata bahasa baku, pedoman ejaan, serta kamus besar bahasa Indonesia. Siapapun yang belajar bahasa Indonesia, siapapun pengajarnya, dan dimanapun nanti bahasa Indonesia digunakan pastinya akan berpedoman pada 3 acuan tersebut. Berbeda halnya dengan bahasa Melayu di Malaysia yang memiliki varian-varian, seperti di Johor, Sarawak, Kuching, Selangor, Kelantan, dan wilayah-wilayah tutur lainnya, yang tidak memiliki pedoman yang dapat mewakili. Oleh sebab itu, tingkat keterpahaman bahasa Melayu lebih rendah daripada bahasa Indonesia.